Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Wah, Kak Desi senang sekali dapat menjumpai adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya adik-adik, apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, haleluya. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Meskipun ibadahnya masih di rumah aja, tapi kita bersyukur ya adik-adik ya. Kasih Tuhan baik dan setia, selalu ada untuk kita selama-lamanya. Nah, untuk itu adik-adik, Kak Desi mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau ngapain ya? Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 262 yang berjudul Apabila Kita Sukacita. Sumbernya asalnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya kita bernyanyi yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis
pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saya boleh mengikuti ibadah ini. Saya mau memuji Tuhan dan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya mengerti maksud firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya doa kepada Bapa di surga. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kakak Fani. Kakak Fani. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Nah, adik-adik, kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Alkitabnya sudah dipegang semua? Kalau sudah, boleh Alkitabnya diangkat kayak gini? Oke, kalau begitu minta bantu sama mama papanya untuk carikan bacaan Alkitabnya ya. Hari ini pembacaan Alkitab kita dari Kitab Hakim-Hakim, Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Oke, kapan ditunggu sambil mama papanya cari. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau sudah, adik-adik di rumah boleh sambil pegang Alkitabnya. Kak Fani akan bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik di rumah simak dengan baik ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka,
sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik pernah dengar kata-kata umat Tuhan? Pernah dengar ya? Nah, hari ini kita mau dengar cerita siapa sih umat Tuhan itu? Nah, tadi kita udah dengar dari bacaan Alkitab kita, dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua tadi. Nah, bangsa Israel pada waktu itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir? Nah, ini ada kelanjutannya adik-adik. Jadi, ketika bangsa Israel ini dibawa keluar oleh Nabi Musa menuju ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada umat Israel. Nah, di situ Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi bangsa Israel. Karena perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu begitu lama, jadi akhirnya Nabi Musa dan juga para nenek moyang bangsa Israel ini, karena usia mereka sudah lanjut, nah mereka akhirnya meninggal adik-adik. Mereka meninggal dan pelayanan itu dilanjutkan oleh Yosua. Pelayanan Nabi Musa itu dilanjutkan oleh Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel di tanah perjanjian. Nah, selama pimpinan Yosua, bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu adik-adik, bangsa Israel ini mereka usianya mulai lanjut, termasuk si bapak Yosua juga. Nah, karena usia mereka juga sudah lanjut, akhirnya juga mereka meninggal di sana. Lalu lahirlah generasi-generasi yang baru, anak-anak dari para nenek-nenek moyang bangsa Israel ini. Nah, mereka ini nggak tahu adik-adik bahwa dulu para nenek moyang mereka itu pernah berjanji sama Tuhan bahwa mereka mau hidup taat. Mereka mau rajin beribadah kepada Tuhan. Mereka mau menjadi anak yang baik, orang yang baik, yang mengasihi, yang saling menyayangi, dan tentunya dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata seiring berjalannya waktu, ketika mereka sudah lahir di tanah perjanjian itu dan mereka sudah menetap dan tinggal di situ, ternyata mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai malas beribadah kepada Tuhan. Malah mereka beribadahnya kepada siapa tadi? Kalau dibaca Alkitab, kepada Allah-Allah lain. Mereka menyembah dewa-dewa. Lalu mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai malas berdoa. Mereka nggak dengar lagi perintah Tuhan. Siapa di sini yang suka melawan mama papanya? Yang nggak dengar perintah mama papanya? Ada? Sama kayak bangsa Israel tuh. Mereka mulai melupakan Tuhan, padahal Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Tuhan sudah memberkati mereka dari zaman nenek moyangnya mereka. Nah, adik-adik, karena mereka sudah melupakan Tuhan, Tuhan sedih. Karena mereka sudah berbuat yang tidak baik. Mereka sudah malas beribadah, mereka malas berdoa, mereka jadi orang yang tidak dengar-dengaran. Tuhan sedih adik-adik. Akhirnya Tuhan menegur mereka. Tuhan menegur mereka dengan mereka akhirnya berhadapan dengan bangsa-bangsa penjajah. Jadi bangsa Israel ini mereka dijajah oleh bangsa lain adik-adik. Mereka harus kerja paksa, mereka harus membayar pajak kepada bangsa jajahan itu. Nah, karena mereka sudah disiksa, mereka sudah merasakan penderitaan, akhirnya mereka baru ingat, mereka baru sadar, oh iya,
kita sudah melupakan Tuhan, kita sudah berbuat dosa, karena kita sudah tidak dengar-dengaran lagi dengan perintah Tuhan. Akhirnya mereka berdoa sama Tuhan. Mereka minta, Tuhan, tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami salah. Selama ini kami sudah berdosa, sudah melupakan Tuhan, sudah menyembah Allah-Allah lain. Nah, karena Tuhan itu Allah yang baik, yang penuh kasih, Tuhan mengampuni bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa-bangsa jajahannya. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sudah memberkati opa dan oma, papa dan mama kita sebagai bangsa, sebagai umat pilihannya. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus selalu mengasihi, kita juga harus menjadi orang yang dengar-dengaran. Kita juga harus selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati opa oma, memberkati papa mama kita, memberkati orang tua kita, dan Tuhan sudah memberikan berkatnya itu kepada orang tua kita, sehingga pada saat ini kita tetap merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Nah, adik-adik, kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Siapa di sini yang senang dipilih Tuhan jadi anak Tuhan, jadi umat kepilihannya? Iya, harus senang ya. Oleh karena itu, sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai umatnya, kita harus selalu berbuat kebaikan, harus rajin berdoa. Kita juga harus sayang sama papa mama, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama dan papa. Nah, adik-adik, hari ini sampai di sini dulu ceritanya Kak Fani. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke? Sampai di sini cerita Kak Fani. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Sekarang Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan kembali. Adik-adik sudah siap? Kalau begitu, kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita juga sudah berdoa, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, sebelum Kak Fani undur diri, kita berpisah, ketemu lagi minggu depan. Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Adik-adik sudah siap? Sudah siap? Kalau begitu, lipat tangannya, tutup matanya,
Nanti doanya ikutin Kak Fani ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami semua boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dengan papa mama, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk papa dan mama yang selalu setia mendampingi kami mengikuti ibadah minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan lainnya. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga di minggu yang akan datang kami semua boleh kembali mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kalau begitu Kak Fani mau undur diri dulu. Pesan Kak Fani buat adik-adik semua, tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya adik-adik. Istirahat yang cukup, jangan keluar kemana-mana kalau nggak penting. Kalau ikut mama papanya keluar, jangan lupa pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa supaya kondisi pandemi corona ini segera berakhir. Oke adik-adik, kalau begitu sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus